itu ada yang mayat lewat itu kan Kak. Itu kira-kira jam 3-an mayat itu lewat. Kemudian saya setelah itu bikin naskah untuk berita gitu. Bikin naskah lagi fokus tuh. Posisinya ini saya di peron, kemudian belakang itu gerbong. Sebetulnya di dalam gerbong tuh masih banyak petugas juga, tapi nggak begitu sebanyak itu, hanya petugas yang istirahat yang duduk doang di dalam gerbong. Jadi artinya tidak sesepi itu ya Kak. Tapi di belakang saya itu memang sepi, karena saya posisinya di peron, belakang saya gerbong. Saya lagi bikin naskah, kemudian ada yang manggil gini, Dilami Aulia. Suaranya perempuan? Suaranya cukup agak perempuan. Dilami Aulia, Dilami. Terus saya lihat ke belakang, Mas Taufik bukannya, tapi kayaknya suaranya bukan Mas Taufik. Terus Mas Taufik kan udah izin dari setengah 3 untuk pulang. Sejak kejadian di 27 April itu, 3 hari setelahnya nggak bisa tidur, seperti panic attack dan rasa cemas, takut Kak. Kalau sepengamatan kamu untuk proses evakuasinya itu sebenarnya udah cepet banget gak sih? Jadi dari kejadian, mungkin tim Basarnas, siapapun lah yang akan mengevakuasi itu cepat datang nggak? Kalau dibilang cepat, sangat cepat sih Kak. Jadi banyak banget yang bantu dari polisi, TNI, Basarnas, KRL, KAI, pihak KAI, kemudian pihak medis semua tuh pada bantu, mau perempuan mau laki-laki semua sama pada bantu sih semua. Bahkan warga di sana pun yang memang gercep. Jadi kalau misalnya ada korban yang keluar dari si peron dari stasiun Bekasi Timur, warga tuh selalu, siapkan ambulan. Jadi memang langsung dimasukin ke ambulan untuk area sterilisasi dan lain-lain itu cepet sih. Jadi semua pihak itu ngebantu di situ. Bahkan di Rut KAI kalau dilihat juga memantau secara langsung kejadian tersebut sih. Tapi memang mungkin kejadiannya yang luar biasa kenceng tabrakan itu, jadi memang agak lama ya proses evakuasinya. Tapi setelah kejadian itu kan tadi Dilami sempat bilang 3 hari ya. Kayak kebayang-kebayang tuh gimana tuh? Jadi setelah kejadian itu kan dari jam 11 malam sampai jam 8 pagi itu full mata tuh melek. Gimana sih Kak, dari malam ke pagi kita sama sekali nggak istirahat. Jadi pas Capek pagi banget. pulang liputan sampai kantor pun kayaknya jam 11 atau setengah 12 siang. Jadi 24 jam full melek. Itu berasanya badan lemes. Terus jadinya agak ngawang gitu kali ya Kak ya. Kemudian saat pulang pun sempat makan dulu. Tapi takut tidur. Nah, kenapa? Karena takut, apalagi waktu itu kan ngekos, jadi sendirian juga. Ngerasain takut aja, takut kecemasan berlebihan dan takut aja kalau tidur takut gitu. Jadi kalau tidur kan gelap itu saat kejadian kan malam gelap juga. Jadi ngerasa kayak flashback kejadian itu, jadinya ngerasa jadi masih ada di stasiun Bekasi Timur. Itu yang bikin takut. Jadi sempat tidur bentar terus bangun lagi gitu. Jadi hari itu kayak cuma tidur sekitar 2 jam gitu. Kemudian besoknya jadi tidur ayam gitu Kak. Besoknya masih agak-agak takut, jadi kadang nelpon temen atau nelpon saudara biar intinya temenin untuk tidur aja gitu. Jadi itu sih jadi cukup gemeteran kalau ada yang nanya, nyeritain pun yang kayak cuman sepotong-potong karena jujur takut gitu. Tapi katanya kamu di kejadian karena saking mungkin harus standby breaking news, ngasih berita ke kantor, situ juga rame, sempet kayak halu ya? Iya, jadi sebetulnya itu ada manajer saya yang ikut, Mas Sofi itu dia baik banget, dia ngedampingin saya selama liputan. Dia tuh selalu manggil saya, Dilami ini gitu. Nah saat itu mungkin tepatnya itu jam 4 atau setengah 5, jam setengah 3 itu sebetulnya Mas Taufik itu udah izin pamit pulang duluan, katanya anaknya ada mau sekolah dan lain sebagainya, karena dia juga harus masuk ke kantor lagi besok. Kemudian di jam setelah itu ada yang mayat lewat itu kan Kak, itu kira-kira jam 3-an mayat itu lewat. Kemudian saya setelah itu bikin naskah untuk berita gitu, bikin naskah lagi fokus tuh. Posisinya ini saya di peron, kemudian belakang itu gerbong. Sebetulnya di dalam gerbong tuh masih banyak petugas juga, tapi nggak begitu sebanyak itu, hanya petugas yang istirahat yang duduk doang di dalam gerbong. Jadi artinya tidak sesepi itu ya Kak. Tapi di belakang saya itu memang sepi, karena saya posisinya di peron, belakang saya gerbong. Saya lagi bikin naskah, kemudian ada yang manggil gini, Dilami Aulia. Suaranya perempuan? Suaranya cukup agak perempuan. Dilami Aulia, Dilami. Terus saya lihat ke belakang,
Mas Taufik bukannya, tapi kayaknya suaranya bukan Mas Taufik. Terus oh, Mas Taufik kan udah izin dari Udah setengah pulang. 3 untuk pulang. Kemudian langsung tarik teman saya, reporter Metro, namanya Rona. Rona temenin saya takut gitu. Akhirnya Rona kayak nggak apa-apa, belum makan kali, belum istirahat. Itu akhirnya dia ngasih minum dan lain-lain. Itu sih mungkin memang halusinasi, rasa takut dan rasa cemas sih Kak. Wajar Gitu. sih berada di posisi itu. Tapi kalau ngobrol-ngobrol sesama rekan jurnalis tuh memang dalam setiap rentang berkarir sebagai jurnalis tuh pasti ada fase-fase yang kayak gitu. Apa ya, mau dibilang traumatis, juga under pressure, itu kan memang kerjaan di media. Dulu kalau zaman aku tuh pernah ngeliput yang tabrakan KRL Kopaja dulu. Itu juga melihat anggota tubuh ya berceceran tuh, aku sih nggak bisa makan. Beruntung sih karena sebenarnya di reporter iNews juga kan masih banyak yang baru-baru juga. Beruntung bahwa ini terjadi sama saya. Saya nggak bisa bayangin kalau misalnya memang ini terjadi sama adik-adik saya atau teman-teman yang baru masuk iNews, ini akan jauh lebih traumatik sih. Dan mungkin mereka akan bingung cara ngehandle-nya gimana, karena jujur saya yang udah 3 tahun di iNews pun memang ngehandle situasi itu perlu kesabaran, ketelitian, bahkan perlu merasa bahwa saya jurnalis, saya tidak berpihak kepada siapapun, saya hanya datang mengerjakan apa yang memang saya ingin kerjakan. Itu sih Kak prinsipnya. Jadi kemarin kalau misalnya saya berprinsip sebagai perempuan, sebagai rakyat, sebagai pengguna KRL, itu akan jauh lebih sedih sih dibandingkan saya berprinsip bahwa saya seorang reporter yang harus meliput berita untuk pemirsa. Ngatur mindsetnya saat itu harus cepat sih, karena ya kalau ngelihat gitu sedih bawaannya pengen nangis gitu kan. Tapi kan sebagai jurnalis kamu juga harus transfer berita terus, jadi harus benar-benar. Tapi setelah itu ada kayak ketakutan nggak untuk kamu sendiri naik KRL? Jujur udah 2 minggu belum pernah naik KRL lagi. Tapi setiap hari biasanya naik KRL? Beberapa waktu mungkin bisa seminggu 2 sampai 3 kali. Tapi waktu itu saya mau main sama teman saya. Kemudian dia bilang gini, kamu naik KRL aja. Saya bilang, kalau nggak dulu gimana, kayaknya masih takut deh. Terus akhirnya memang tidak memutuskan untuk tidak naik KRL. Tapi waktu 2 hari lalu sempat memutuskan untuk naik MRT. Oh. Saat masuk ke MRT, pas duduk melihat tatanannya, aduh sama lagi gitu. Dan di situ yang bisa gitu, akhirnya udah kebuka langsung turun gitu sih Kak. Jadi kalau untuk masuk ke KRL-nya lagi belum pernah. Sampai sekarang masih kebayang logo kereta KRL abu-abu, merah, dan kuning. Sampai hafal loh dia. Itu cukup kelintas di otak kali ya kayak, jadi belum pernah lagi. Mungkin akan dicoba. Tapi kapok nggak jadi jurnalis? Ya enggak. kapok gak kapok sih Kak, tapi pengalaman yang cukup berharga. Mungkin kalau bukan jurnalis nggak ada kerja 24 jam dan ada di lokasi pertama dan memberitakan sih Kak. Ada ini nggak sih mungkin topik peliputan yang pengen banget nih liputan ke situ? Biasanya ada kan kayak gitu, gue mau perang atau apa gitu. Enggak lagi Kak. Karena jujur udah beberapa dijalani juga sih, banjir, kemudian Udah semua ya? Udah semua sih Kak. Jadi memang yang ini tuh mungkin lebih sedih karena lebih relate sama masyarakat. Lebih dekat dengan kita. Betul. Kayak gitu. Kalau mungkin bencana di suatu kota yang jauh dari tempat tinggal kamu, mungkin lebih cepat kali. Tapi kalau ini kan kita, karena KRL tiap hari kita lewat, lihat gitu. Saya aja kadang kalau lagi ngelihat jendela kantor tuh kan depannya langsung stasiun Gondang Dia tuh. Tuh kadang kayak aduh deg-deg. Padahal saya di belakang layar, di dalam studio, di dalam redaksi yang cuman bikin berita tulis gitu. Apalagi kamu yang ada di lokasi ngelihat langsung, pasti traumanya pasti ada, dan itu wajar kayak gitu kan. Tapi sekarang Dilami bisa hadir di sini Oke Zoners, menceritakan kembali bukan untuk merawat luka atau merawat trauma, tapi ingin sharing lah bagaimana pengalaman dia dan support sesama perempuan. Thank you Dilami Aulia. Terima kasih Kak Deta. Sukses sampai sini. Mau liputan apa? Udah selesai. Udah, karena podcast ini kamu bisa pulang cepat kan? Terima kasih Kak Deta. Oke, thank you juga buat Oke Zoners yang udah nonton. Jangan lupa share, like video dari Herspektif, dan tayang setiap Sabtu jam 6 sore. Bye-bye.
Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.